warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Suharkartika Handayani. Di sini saya akan memberikan materi MPLS, yaitu tentang pengenalan kurikulum 13. Tentunya kalian semua sudah pernah mendengar apa itu kurikulum 13. Apakah semua sudah paham? Jika belum, silakan disimak video ibu ini baik-baik ya. Garis besar materi pengenalan kurikulum 13 yang akan ibu sampaikan. Yang pertama, yaitu tentang pengertian kurikulum 13. Yang kedua, tahapan pembelajaran kurikulum 13. Yang ketiga, daya dukung proses pembelajaran kurikulum 13. Dan yang keempat, aspek penilaian pada kurikulum 13. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum 13. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh satuan pendidikan yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Sedangkan pengertian dari kurikulum 13 adalah kurikulum yang berlaku pada sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Kurikulum ini ditetapkan oleh pemerintah menggantikan kurikulum 2006 atau KTSP. Struktur kurikulum 13 di SMP Negeri 5 Tanggul pada kelas 7 yaitu ada 11 mata pelajaran yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. Alokasi waktu belajar per minggunya adalah 3 jam. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 jam, Bahasa Indonesia 6 jam, Matematika 5 jam, IPA 5 jam, IPS 4 jam, Bahasa Inggris 4 jam. Dan untuk kelompok B, Seni Budaya 3 jam, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 3 jam, Prakarya, di mana di SMP 5 Tanggul ini mengambil bidang rekayasa atau TIK yaitu 2 jam dan bahasa daerah 2 jam. Total keseluruhan adalah 40 jam per minggu. Yang kedua adalah tahapan pelaksanaan pembelajaran kurikulum 13. Ada 3 tahapan pelaksanaan. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, guru mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, menyampaikan cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan, dan menyampaikan teknik penilaian yang akan digunakan. Yang kedua adalah kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajar untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Kegiatan inti ini menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah, di mana guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses 1. Mengamati, 2. Menanya, 3. Mengumpulkan informasi atau mencoba, 4. Menalar atau mengasosiasi, dan yang kelima adalah mengkomunikasikan. Nah anak-anak, inilah ruh dari kurikulum 13 yang membedakan dengan kurikulum lainnya, yaitu pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan saintifik. Kemudian pada kegiatan penutup, kegiatan guru bersama peserta didik yaitu membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Sedangkan kegiatan guru yaitu melakukan penilaian, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi atau pengayaan, memberikan tugas, dan menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Yang ketiga yaitu daya dukung proses pembelajaran. Pembelajaran memerlukan daya dukung berupa ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, yang termasuk sarana yaitu buku, media pendidikan, dan peralatan pendidikan. Sedangkan yang termasuk prasarana adalah lahan, ruang kelas, ruang perpustakaan, dan ruang laboratorium.
Ada perbedaan antara sarana dan prasarana di sini. Yang dimaksud dengan sarana adalah bahan yang habis pakai, sedangkan prasarana adalah yang tahan lama atau tahan dalam jangka waktu yang panjang. Yang terakhir adalah aspek penilaian. Ada 3 aspek penilaian pada kurikulum 13 ini. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian keterampilan, dan yang ketiga adalah penilaian sikap. Penilaian pengetahuan ini digunakan untuk menilai wawasan siswa di suatu bidang. Penilaian ini dilakukan dengan teknik tes tertulis, lisan, atau penugasan. Pada jenjang SMP memiliki bobot pengetahuan sebesar 40% dan 60% adalah aspek karakter. Untuk penilaian keterampilan, ini digunakan untuk menilai keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek. Penilaian ini dilakukan dengan teknik penilaian praktik, produk, proyek, atau portofolio. Sedangkan untuk penilaian sikap, ini digunakan untuk menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Penilaian ini dilakukan dengan teknik observasi melalui jurnal harian, penilaian antar teman, atau diri sendiri. Nah, itu tadi materi tentang kurikulum 13. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan ditulis di buku MPLS-nya masing-masing. Nah, ini Ibu ada 2 pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, apa manfaat bagi siswa dari kurikulum 13 ini dilihat dari segi kegiatan inti yang menerapkan pendekatan saintifik pada siswa? Yang kedua, apakah pada kurikulum 13 ini siswa hanya dituntut menjadi pintar di bidang akademis saja? Jelaskan jawabanmu. Anak-anak, cukup sekian materi MPLS dari saya tentang pengenalan kurikulum 13. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.